masih berada di penguasaan saksi Samsul Ma'arif. Pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi Samsul Ma'arif mengirimkan foto uang kepada terdakwa 200 juta rupiah atas penyerahan 2 kg narkotika jenis sabu yang diberikan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB saat saksi Linda Pujiastuti alias Anita sedang berada di rumah yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 Kebonjeruk Jakarta Barat. Saksi Linda Pujiastuti alias Anita didatangi petugas kepolisian yakni saksi Riki Pranata Vilvaldi dan saksi Rio Hangwidya Kartika, saksi Dwi Prastio, saksi Baru Trisno, saksi Irwan Saputra, saksi Jam Seloan Sianipar dan saksi Praditama Ramadan menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi Kasranto. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Linda Pujiastuti dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram, 1 buah handphone merek Samsung, 1 buah kartu ATM paspor BCA. Suti, perihal dari mana saksi Linda mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu saksi Linda mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari Teddy Minasaputra melalui orang suruhannya yang bernama Saudara Dodi yang diperankan oleh figur Samsul Ma'arif. Kemudian saat ke rumah saksi Linda dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Dodi diperankan oleh figur dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah handphone merek iPhone warna hitam berikut SIM card-nya, 1 buah handphone merek Vivo warna biru berikut SIM card-nya. Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Samsul Ma'arif terkait apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu. Lalu saksi Samsul Ma'arif menerangkan bahwa masih terhadap narkotika jenis sabu lainnya dan sekitar pukul 19 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah kardus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram, 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4547 disimpulkan bahwa 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 10.126 gram dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 9.097,40 gram yang disita dari terdakwa dan Samsul Ma'arif tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Pujiastuti alias Ani menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan undang-undang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman bersama-sama dengan saksi Teddy Minasaputra bin Haji Abu Bakar, saksi Samsul Ma'arif bin Samsul Bahri, dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat 04 Kelurahan Kedoya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka melakukan yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama. Samsul Bahri dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di dalam atau perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra dan Samsul Ma'arif dan saksi Linda Pujastuti alias Nita telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Mereka melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah sab ditahan. Kemudian menyatakan barang bukti 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya berisikan yang berat 9,341 gram, kemudian 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang dijadikan bukti dalam persidangan 9,372 gram, kemudian 1 kardus warna coklat berisi 1 plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 38 gram dan kemudian dijadikan barang bukti 9,9740 gram, kemudian 1 plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995. Ikan barang bukti dalam persidangan 10,0125 gram, kemudian 1 bungkus plastik krip berisi kristal putih yang diajukan dalam persidangan beratnya 5,1549 gram untuk pemeriksaan dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Dodi Minahasa Putra. Kemudian 1 buah handphone warna biru merek 332.001 dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 1 unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi B1488 PFJ dan 1 unit mobil Suzuki Jimmy warna kuning Nopol D371 MNI di berikut kunci dan SK-nya dirampas untuk negara. 4. Membebankan terdakwa putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 2. Menjatuhkan 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa dapat 1 bungkus plastik klip berisi narkotika yang telah dimusnahkan dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 10,1245 gram, 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram,
yang telah dimusnahkan, dan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 9,372 gram, kemudian 1 kardus warna coklat yang berisi 1 plastik dimusnahkan dan telah disisakan pembuktian dalam persidangan seberat 9,821 gram, kemudian 5 gram dan telah dimusnahkan 0,8911 gram untuk di persidangan, kemudian 1 bungkus plastik berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat 943 gram telah dimusnahkan dengan berat 925,1 US warna hitam tanpa SIM card, 1 buah handphone warna biru merek iPhone, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 1 unit mobil Avanza warna silver dengan nomor polisi B1488 PFJ, mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo nomor polisi D371 MNI sebesar Rp5.000. Penasihat hukumnya mengajukan permintaan banding juga pada tanggal 16 Mei 2023. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa mengajukan 3. Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding tersebut dalam tengah waktu tingkat banding oleh terdakwa umum telah diajukan dalam tengah waktu menurut tata cara persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat pengadilan tinggi. Menimbang bahwa sehubungan permohonan banding terdakwa tersebut, terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi hanya disuruh oleh terdakwa Teddy Minahasa Putra yang adalah Kapolda Sumatera Jawaban Dr. Dian Aryawan DG Tawang dan Tawang SHMH. Kemudian bahwa terdakwa tidak memiliki niat yang jahat atau mens rea untuk menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau bukan tanaman sehingga berlaku azas tiada pidana tanpa kesalahan. 3. Bahwa adanya fakta bahwa Teddy Minahasa Putra dalam penyisihan barang bukti berupa sabu dengan mengatakan bahwa ia tidak berani, tapi karena perintah atasan menyampaikan kepada saksi Teddy jika dalam waktu 1 bulan barang bukti yang disisihkan tidak diambil maka akan dimusnahkan. 4. Bahwa adanya daya paksa atau opermah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP sehingga pertanggungjawaban pidana harus dihapuskan. Dalam fakta terdakwa tidak berdaya dan takut menolak perintah atasan karena Kapolda Teddy Minahasa Putra orangnya adalah pendendam. Suasana kebatinan dalam menyisihkan sabu hasil tangkapan Polres Bukit Tinggi yang diajukan terdakwa telah dikuatkan pendapat ahli psikologi klinis Liza Mareli Japiri yang mengatakan bahwa terdakwa saat itu dalam keadaan proses disonansi atau konslet, yaitu proses berpikir yang konslet karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang dia diyakini dengan apa yang terjadi. Adanya pengaruh daya paksa ini juga sesuai dengan pendapat ahli hukum dikatakan oleh ahli Karena waktu takkan terulang, ciptakan momen menginap bersama keluarga yang tak terlupakan oleh ahli. Ada 2 daya paksa. Face absolute. Ada kekuatan fisik misalnya mendorong pisau kepada pelaku tindak pidana atau adanya perintah jabatan sesuai pasal 51 Kitab Undang Pidana juga dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini adanya perintah dari Irjen Polisi Teddy Minahasa Putra yang memiliki otoritas baik secara justice collaborator
Akan tetapi majelis hakim pengadilan tingkat pertama tidak menerima permohonan tersebut karena tidak adanya surat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga tidak sesuai prosedur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011. 7. Mengenai pertimbangan hal-hal yang meringankan dirasakan tidak adil bagi terdakwa karena terdakwa terdapat fakta-fakta yang ditemukan yang tidak ikut dipertimbangkan. Misalnya, terdakwa sudah membantu penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap semua fakta persidangan sehingga tindak pidana menjadi terang benderang. Karena itu putusan aku masih dirasakan berat bagi terdakwa sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, selanjutnya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta agar menjatuhkan sebagai berikut. Mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari pembanding dahulu terdakwa Dodi Prawira Negara. 2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan Pengadilan Jakarta Barat nomor 97 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat tanggal 10 Mei. Mengadili sendiri. 1. Menyatakan pembanding dahulu terdakwa Dodi Prawira Negara tidak terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindakan sebagaimana didakwakan jaksa umum atau sekurang-kurangnya menyatakan pembanding terdakwa Dodi Prawira telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. 2. Membebaskan atau melepaskan pembanding terdakwa Dodi Prawira Negara oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 3. Memerintahkan agar pembanding terdakwa Dodi Prawira Negara dikeluarkan dari tahanan. 4. Menetapkan pembanding terdakwa Dodi Prawira Negara dipulihkan hak dan nama baik dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya, membebankan biaya perkara yang timbul banding kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mengisah dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas permohonan banding dari terdakwa tersebut, penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak mengatur apa yang menjadi alasan penuntut umum mengajukan permohonan banding dalam perkara akbo. Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Jakarta Barat nomor ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aku menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, 2 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah dipertimbangkan dengan tepat benar oleh pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa hingga terdakwa pada akhirnya ditangkap petugas kepolisian karena sebelumnya telah didahului oleh perbuatan terdakwa sebagaimana digambarkan yang seperti sebagai berikut. Bahwa atas arahan Teddy Minahasa Putra Kapolda Sumatera Barat, terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi telah menyisikan barang bukti berupa sabu jenis narkotika golongan 1 bukan tanaman hasil tangkapan di Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat sebesar 5.000 gram yang kemudian ditukar dengan tawas dari keseluruhan hasil tangkapan sebesar 41,387 gram. Bahwa awalnya terdakwa tidak berani mengikuti arahan Teddy Minahasa Putra tersebut, tetapi pada akhirnya arahan tersebut diikuti oleh terdakwa, tetapi bukan 10.000 gram yang disisihkan, dan tetapi hanya 5.000 gram yang kemudian ditukar dengan tawas. Bahwa untuk keperluan menukar narkotika jenis sabu sesuai dengan tawas tersebut, terdakwa meminta Syamsul Arif agar dicarikan tawas yang setelah disanggupi
kemudian dicarikan tawasnya melalui aplikasi Tokopedia. Bahwa setelah narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram ditukar dengan tawas oleh Samsu Marif, selanjutnya terdakwa menyuruh agar sabu 5.000 gram tersebut disimpan di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi. Bahwa ketika Teddy Minahasa Putra Kapolda Sumatera Barat tiba di Bukit Tinggi dalam acara pemusnahan barang bukti, selanjutnya terdakwa melaporkan kepada Teddy Minahasa Putra bahwa sabu sebesar 5.000 gram sudah ditukar dengan tawas dan sabu 5.000 gram tersebut dilaporkan telah disimpan di ruang kerja terdakwa. Bahwa untuk keperluan penjualan sabu tersebut terdakwa telah menerima nomor WhatsApp milik Linda Pujastuti dari Teddy Minahasa Putra yang maksudnya untuk memudahkan komunikasi antara terdakwa dengan Linda Pujastuti dalam rangka penjualan sabu tersebut. Bahwa di saat terdakwa sudah berkomunikasi dengan Linda Pujastuti, terdakwa melaporkan kepada Teddy Minahasa Putra bahwa Linda Pujastuti akan membeli sabu tetapi akan dibayar setelah sabu diambil. Yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Samsu Marif dari Kota Padang menuju Jakarta dengan mengendarai Suzuki Jimny warna kuning nomor Pol D371 MNY milik terdakwa sambil membawa narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram yang telah dimasukkan ke dalam kardus lalu diletakkan di mobil. Pindahkan ke mobil Toyota Sienta nomor Pol B2266 SF milik saksi Samsu Marif. Setelah itu saksi Samsu Marif bersama Yoyon menyerahkan sabu ke Linda Pujastuti di daerah Kebonjeruk. Bahwa selanjutnya sabu tersebut seberat 1.000 gram dijual oleh Linda Pujastuti melalui Kas Ranto dan Yanto Parluhan Situmora kepada Alex DPO seharga 400 juta rupiah, tetapi yang 50 juta rupiah untuk Linda, sedangkan yang 50 juta rupiah untuk. Maka uang hasil penjualan ditukar di Cibubur oleh terdakwa dan Fatullah Adi Putra menjadi uang asli dolar Singapura sejumlah 27,300 SGD yang selanjutnya oleh terdakwa uang setelah dibungkus dengan paper bag diserahkan kepada Teddy Minahasa Putra. Pada akhirnya beberapa polisi telah memberitahukan kepada Linda Pujastuti juga sudah menangkap Kasranto. Selanjutnya Linda Pujastuti juga ditangkap dan yang lain-lain termasuk terdakwa akhirnya juga ditangkap oleh petugas kepolisian. Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, maka pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dinilai sudah tepat dan benar. Oleh karena pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini. Menimbang bahwa demikian halnya terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut dirasa sudah memenuhi rasa keadilan karena telah didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan yang meringankan oleh pengadilan tingkat pertama yang dinilai sudah tepat dan benar. Maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding. Menimbang bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan dan putusan pengadilan negeri Jakarta Barat aku, maka secara mutatis mutandis memori banding tertanggal 19 Juni 2023 yang diajukan terdakwa yang didasarkan pada alasan-alasan bahwa tidak ada mens rea atau niat jahat dari terdakwa, juga terdakwa hanya melaksanakan perintah jabatan. Karena itu terdakwa dalam keadaan overma saat itu sehingga tidak ada sifat melawan hukum dan karena itu tidak dapat diminta pertanggungjawab pidana pada terdakwa. Maka alasan seperti tersebut di atas harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Jakarta Barat nomor 97 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang bahwa selama ini terdakwa telah menjalani tahanan, maka seluruh masa penahanan hingga penahanan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa selama pemeriksaan dalam tingkat banding tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan
ataupun untuk mengalihkan status penahanan terdakwa sehingga terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan. Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yongto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Kitab Undang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 97/Pitsus/2023/PN Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Hukum Master Hukum. Sebagai Hakim Ketua, Siranda Palayukan, Sarjana Hukum Master Humaniora, Teguh Haryanto, Sarjana Hukum Master Humaniora, Dr. Haji Yahya Sam, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Dr. Haji Sumerno, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budianto, Sarjana Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya. Demikian pembacaan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas nama terdakwa Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman dinyatakan selesai dan ditutup.